Gila sih, ternyata ada satu formasi yang bisa bikin tim kita lebih solid, lebih tajam, dan tetap aman di belakang. Dan ini bakal jadi senjata rahasia di babak final. Formasi ini bukan cuma teori, tapi udah saya uji di lapangan. Hasilnya, tim jadi lebih kompak, serangan lebih hidup, dan bikin lawan gak punya ruang buat nyerang. Di babak final, kita nggak boleh kasih ruang sedikit pun buat lawan. Karena satu kesalahan saja bisa bikin mimpi kita jadi hancur. Makanya, saya pilih formasi ini biar tim tetap rapat, agar serangan tetap hidup dan bikin lawan nggak bisa napas. Formasi ini bikin tim kita main kayak satu kesatuan. Dari belakang sampai ke depan semua punya peran. Nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang kosong. Dan inilah racikan yang saya sebut sebagai senjata rahasia, yaitu formasi 4-1-3-1-1. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana cara bikin tim tampil kayak juara dunia, yuk pastiin kalian lihat detailnya. Biar kalian paham kenapa formasi 4-1-3-1-1 ini beda dari yang lain. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jangan lupa like dan juga subscribe biar saya tetap semangat membahas seputar game Top 11 ke depannya. Terima kasih. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NM Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Di momen penuh berkah ini, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf dengan tulus. Semoga kita semua bisa saling memaafkan dan kembali ke hati yang bersih. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, saya mau ngucapin selamat dulu nih buat teman-teman yang berhasil juara Liga Champion hari ini. Kalian luar biasa, akhirnya kerja keras kalian terbayar lunas. Dan buat teman-teman yang belum berhasil meraih gelar juara, jangan patah semangat guys. Ingat, gagal itu bagian dari perjalanan. Justru dari situlah kita belajar agar kedepannya kita bisa makin kuat lagi. Jadi tetap semangat karena kesempatan berikutnya pasti kalian juara. Oh ya, kalau boleh tahu siapa nih di antara kalian yang juara dan siapa aja yang masih berjuang? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Nah, sekarang saya mau ceritain pengalaman saya sendiri waktu pakai formasi 4-1-3-1-1 ini menghadapi lawan yang lebih kuat. Jujur, awalnya saya ragu guys, tapi begitu diterapkan hasilnya benar-benar luar biasa. Tim yang saya tangani jadi lebih rapat di belakang, nggak gampang ditembus, dan serangan baliknya bikin lawan kelabakan. Padahal secara kualitas main, lawan lebih unggul, tapi formasi ini bikin permainan jadi seimbang. Bahkan meskipun tim kalah penguasaan, tim kita masih bisa melakukan perlawanan dan jauh lebih efektif saat nyerang. Oh ya, saya juga mau ngasih tahu nih, kalau tim yang saya tangani kali ini bukan tim milik saya pribadi guys, tapi milik Bang Yan yang saat ini sedang menggunakan jasa saya untuk menangani timnya hari ini. Berhubung dia sibuk, jadi dia percayakan timnya pada saya dan ini adalah salah satu tim terkuat asal Indonesia yang saya rebuild. Jadi buat teman-teman yang lagi sibuk kerja atau nggak sempat menangani timnya karena lagi asik libur lebaran, kalian bisa menggunakan jasa saya. Dan buat teman-teman yang mungkin tertarik, kalian bisa hubungi saya langsung via WhatsApp atau via Instagram, dan nomornya udah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke inti pembahasan dan saya akan tunjukin gimana detail formasi 4-1-3-1-1 ini bekerja, posisi mana yang jadi kunci, dan kenapa formasi ini bisa bikin tim kita lebih solid meskipun lawan yang dihadapi lebih kuat. Nah, tim yang saya tangani kali ini adalah Borussia Dortmund. Oh ya guys, formasi 4-1-3-1 ini udah pernah saya coba menghadapi lawan-lawan yang cukup kuat. Salah satunya yaitu Star PGC FC. Ya, kita udah beberapa kali ketemu dengan tim ini guys. Dan buat teman-teman yang masih ingat, waktu itu saya juga pernah membantu timnya Bang Yan, yaitu Dortmund menang tipis 4-3 di matchday ke-11 kompetisi Liga. Lalu kita ketemu lagi di babak semifinal. Sayangnya waktu itu Bang Yan mencoba formasi lain di leg pertama. Hasilnya timnya tumbang dengan skor 4-2. Tapi setelah kembali menggunakan formasi 4-1-3-1-1, timnya berhasil comeback dengan skor telak 5-1 di leg kedua. Dan sayangnya di final, timnya Bang Yan kalah telak karena ada sedikit kesalahan taktik yang bikin timnya tumbang di babak final cup guys. Nah, hari ini saya kembali punya kesempatan menangani timnya Bang Yan. Dan kebetulan kita akan berhadapan lagi dengan Star PGC FC di leg pertama babak semifinal Liga Champion. Jadi ini tuh momen yang paling penting guys, karena saya ingin nunjukin gimana formasi 4-1-3-1-1 ini bisa jadi senjata pemungkas buat menghadapi tim yang lebih kuat. Dan sekarang kita geser ke pertandingan semifinal melawan Star PGC FC. Ya, dari awal lawan mencoba mengecoh dengan formasi sejuta umat, tapi ternyata mereka justru pakai formasi yang sama dengan kita, yaitu formasi 4-1-3-1-1. Bedanya mereka main melebar dengan menempatkan pemain sayap agak ke samping, sementara saya justru menarik pemain sayap sedikit merapat ke area tengah. Ya, secara kualitas tim lawan jelas jauh lebih diunggulkan. Dari lini serang, tengah, sampai pertahanan mereka punya kualitas main yang lebih bagus. Bahkan kalau dibandingkan lini serangnya mereka unggul jauh banget, 284 versus 253. Tapi dengan racikan yang tepat, timnya Bang Yan mampu mengalahkan mereka untuk ketiga kalinya dalam 4 pertemuan terakhir.
Jadi head to headnya tim Bang Ian menang 3 kali dan kalah sekali. Ini bukti kalau formasi 4-1-3-1-1 bukan sekedar angka di atas kertas, tapi benar-benar bisa jadi senjata pamungkas menghadapi tim yang lebih kuat. Nah, barangkali ada yang bilang, Alah, tim lo menang karena atribut lawan rendah kali bang. oke, sayangnya dugaan kalian salah besar. Kalian bisa cek sendiri, bukan hanya kualitas mereka yang besar, tapi atributnya juga tinggi banget. Rata-rata timnya diisi oleh pemain bintang 10 semua, guys. Plus jenjangnya juga udah tinggi banget. Mulai dari pemain master sampai epic ada di sini. Jadi jelas, ini bukan soal lawan lemah, tapi soal racikan taktik yang tepat. Dan di akhir video ini, saya juga akan jelasin kenapa tim squad ini bisa kalah, meskipun mereka unggul kualitas dan juga atribut. Jadi pastiin kalian simak sampai habis biar nggak ketinggalan rahasia di balik kemenangan ini. Nah, sebelum pertandingan dimulai, saya coba atur dulu taktik dan strateginya, guys. Berhubung Bang Ian menempatkan back sayap kanan sebagai penendang sudut kanan dan juga kiri, saya ubah sedikit. Kenapa? Karena kalau dia jadi penendang sudut kiri, jaraknya ke belakang tuh terlalu jauh. Kalau tendangan sudutnya gagal dan bola muntahan dikuasai lawan, jarak untuk dia kembali ke posisi back bakal terlalu jauh banget. Dan ini jelas beresiko buat lini pertahanan kita, guys. Jadi untuk peran penendang sudut kiri, saya kasih pemain sayap kiri, sedangkan penendang sudut kanan tetap ditempati pemain sayap kanan. Lalu untuk kapten tim, sebelumnya Bang Ian menempatkan kiper, tapi setelah saya cek, performanya kurang begitu bagus. Jadi kali ini saya percayakan ban kapten pada striker. Tentu bukan tanpa alasan kenapa kita ngasih ban kapten ke striker. Ya, karena striker ini jadi pemain dengan performa terbaik di tim Bang Ian. Dengan total 15 kali terpilih sebagai man of the match. Jadi wajar kalau dia yang bakal memimpin tim kita kali ini di lapangan. Karena ini adalah pertandingan penting, jangan lupa sebelum tanding kita harus melatih tim untuk meningkatkan form latihan dan juga bonus ketajaman. Semakin besar bonusnya, semakin bagus hasilnya di lapangan. Selain itu, pastiin juga kondisi pemain tetap bugar dan moral pemain mantap. Karena percuma punya formasi bagus kalau pemainnya nggak siap secara fisik dan juga secara mental. Oh ya, barangkali ada yang nanya, Bang, kenapa nggak nempatin back sayap kanan murni aja, Bang? Nah, jawabannya karena memang nggak ada opsi yang cukup bagus. Jadi, di sini kita tempatin winger jadi wingback, tapi nggak apa-apa sih. Selagi dia masih bisa main di posisi back, harusnya dia bisa sedikit membantu lini pertahanan tim kita. Bedanya, gaya mainnya jadi nggak se-efektif kalau pakai back sayap murni, guys. Nah, untuk 4 back, saya kasih mentalitas bertahan supaya mereka fokus menjaga lini belakang dan nggak gampang keluar posisi. Karena lawan punya kualitas serangan yang sangat tinggi, kita nggak boleh kasih celah sedikit pun buat mereka. Ya, jadi back harus disiplin, rapat, dan siap buat tutup ruang. Sedangkan untuk striker, saya kasih mentalitas menyerang karena dia bakal jadi ujung tombak tim kita, guys. Dan dengan mentalitas ini, dia bisa menjadi lebih agresif buat cari peluang, lebih berani eksekusi, dan tetap jadi ancaman utama buat pertahanan lawan. Jadi meskipun kita main rapat di belakang, serangan bakal tetap hidup lewat striker yang fokus nyerang. Nah, untuk penempatan posisi pemain, saya bikin 4 back sejajar di atas garis penalti supaya pertahanan lebih rapat dan nggak gampang ditembus lawan. Lalu di MC saya tempatkan di posisi terbaiknya, tepat di depan back, biar dia jadi tameng utama yang menutup ruang serangan lawan. Sementara ML, MR, dan MC saya taruh sejajar di bawah garis tengah. Jadi mereka bisa bantu transisi cepat dari bertahan ke menyerang. AMC saya tarik sedikit lebih dekat ke posisi MC, tujuannya biar dia bisa jadi penghubung antara gelandang dan striker, sekaligus jadi kreator peluang serangan tim kita, guys. Nah, untuk striker saya tempatkan dia di luar kotak penalti, dan dengan posisi ini dia bisa lebih fleksibel, kadang turun sedikit untuk terima bola, kadang maju ke kotak penalti untuk eksekusi. Jadi serangan tim kita tetap hidup dan lawan susah buat menebak pergerakannya, guys. Oh ya, sebelumnya Bang Ian pakai gaya penjagaan 1-1 ya, guys ya, dan jujur ini cukup resiko sih, apalagi cuaca saat pertandingan panas banget. Kalau pakai jaga 1-1, pemain bakal cepat lelah karena harus terus ngikutin lawan. Jadi saya ubah dulu ke gaya penjagaan jaga daerah tertentu. Nah, dengan cara ini pemain bisa lebih hemat tenaga karena fokus jaga area masing-masing, bukan terus-terusan mengejar lawan. Selain itu, jebakan offset saya aktifkan supaya lini belakang lebih rapat dan lawan susah dapat ruang. Oke, sejak menit awal saya langsung kasih bonus latihan menyerang supaya tim lebih tajam. Tapi sayangnya karena lawan punya kualitas yang lebih tinggi dan mereka main di kandang sendiri, mereka unggul penguasaan bola sampai 61%. Tentu hal ini bikin Dortmund susah buat ngimbangin penguasaan bola. Bahkan di 10 menit pertama aja mereka sudah melakukan 10 kali percobaan tembakan, dan satu diantaranya tepat sasaran. Umpan mereka juga jauh lebih sempurna, 94-77 milik kita, guys. Hampir setengah jam kita nggak dikasih ruang sama sekali, dan puncaknya lawan berhasil cetak gol di menit ke-27 lewat aksi individu winger kanan mereka, yaitu Sigoni.
Kedua manajer hadir mendampingi timnya masing-masing dan itu bikin pertandingan makin seru. Buat yang belum tahu tim dengan kualitas segila ini, pastiin kalian jangan langsung seujon dulu kalau ini nge-cheat. Karena faktanya ini bukan cheat. Tim ini murni dibangun pakai duit, strategi, dan juga waktu. Jadi wajar kalau kualitas mereka tinggi banget, penuh dengan pemain bintang dan atribut yang luar biasa tinggi. Pertandingan sendiri berlangsung sangat sengit. Di babak pertama kita memang bermain kurang maksimal, tapi kita tetap berusaha bertahan dengan cukup baik. Dan jujur, saya tidak banyak melakukan perubahan taktik di babak pertama, hanya mengandalkan kesabaran, dan akhirnya kesabaran itu terbayar. Ya, kita mampu mencetak gol setelah memanfaatkan kesalahan pemain sayap kiri lawan. Dengan kualitas yang tinggi, lawan sepertinya all out attack untuk bisa mencetak gol sebanyak mungkin. Tapi sayangnya, mereka lupa lawan yang mereka hadapi ini sudah pernah mengalahkan mereka di pertemuan sebelumnya. Akhirnya di menit ke-40 kita sukses memanfaatkan serangan balik cepat menjadi gol penyama kedudukan. Skor sementara 1-1 dan pertandingan makin panas. Babak kedua ditutup dengan skor 1-1. Dan yang menarik adalah meski mereka unggul kualitas, penguasaan bola bahkan jumlah tembakan hasilnya tidak sebanding. Kita tetap bisa menahan serangan mereka dan bahkan menyamakan kedudukan lewat serangan balik cepat di babak pertama. Di jeda paruh waktu saya coba analisa titik lemah tim lawan. Dan saya melihat back sayap kiri mereka punya performa paling rendah. Jadi di babak kedua saya putuskan untuk ubah taktik. Ya, fokus umpan kita ubah melalui sayap kanan. Dengan cara ini kita bisa lebih sering menekan area yang lemah dan memanfaatkan celah di pertahanan mereka. Selain itu, karena lawan main sangat agresif di babak pertama, saya rasa mereka mulai kelelahan di babak kedua. Apalagi cuaca panas banget dan bikin stamina cepat terkuras. Maka dari itu saya ubah gaya penjagaan jaga daerah tertentu jadi jaga 1-1. Alasannya sederhana, dengan kondisi lawan yang sudah mulai drop, penjagaan 1-1 lebih efektif untuk menutup pergerakan pemain mereka secara langsung. Ditambah lagi jebakan offside tetap aktif, jadi lini belakang tetap rapat dan lawan susah buat dapat ruang. Dan disinilah letak perbedaannya guys. Lawan mulai kelelahan karena cuaca panas, sementara kita tetap sabar. Perubahan taktik fokus ke sayap kanan langsung membuahkan hasil dan boom, gol kedua tercipta di menit ke-64. Di menit ke-69 Petaka kembali mengantui lini pertahanan lawan. Pemain tengah Dortmund bergerak masuk ke dalam kotak penalti lalu keluar lagi, dan gerakan ini membuat bek tengah lawan kebingungan. Bola kemudian diberikan ke striker dan dengan skill individu serta dribble yang tenang, dia berhasil memasukkan bola ke gawang. Skor kembali berubah menjadi 1-3 untuk unggulan tim tamu. Sampai di menit ke-72 tidak ada perubahan atau pergantian pemain yang dilakukan oleh tim lawan. Mereka tidak belajar dari kesalahan dan akhirnya di menit itu pula kita kembali menghukum tuan rumah setelah mereka lagi-lagi melakukan kesalahan di sisi sayap kiri. Bola berhasil kita rebut dan langsung menghasilkan serangan balik cepat. Saya rasa manajer lawan mungkin mengubah taktiknya ke gigih menyerang dengan gaya tekanan tinggi. Itu terlihat jelas di mana back mereka maju sangat jauh keluar posisi, bahkan sampai masuk ke area kita guys. Hal ini justru dimanfaatkan tim kita dengan sangat-sangat baik dan lewat serangan balik cepat kita berhasil mencetak gol keempat. Skor pun berubah menjadi 1-4 untuk keunggulan Borussia Dortmund. Di menit ke-83 tuan rumah akhirnya berhasil mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan. Lewat situasi bola mati, tendangan sudut mereka mampu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh striker mereka. Ya, salto yang sangat luar biasa tidak bisa diantisipasi membuat skor berubah menjadi 2-4. Gol ini jelas jadi suntikan semangat bagi tim tuan rumah, sekaligus mengingatkan kita bahwa pertandingan belum benar-benar aman. Lalu di menit ke-89, tim lawan nyaris mencetak gol lagi lewat serangan balik cepat. Untungnya, sempakan pemain depan mereka masih melambung keluar lapangan. Dan jujur, saya agak telat sih melakukan perubahan taktik. Tapi akhirnya saya masukkan satu gelandang bertahan dan ubah formasi ke 4-2-3-1 untuk memperkuat lini tengah dan menutup ruang. Setelah itu, pertandingan berakhir dengan kemenangan Dortmund. Skor akhir 2-4. Jelas, ini hasil yang sangat luar biasa mengingat lawan punya kualitas dan atribut yang sangat-sangat tinggi ya guys ya. Oke, dan di sini kita bisa perhatikan bahwa tim lawan lebih dominan dan mereka punya kualitas yang lebih tinggi yaitu 243 versus 235. Mereka punya penyerang dengan kualitas sangat tinggi tapi tetap kesulitan untuk bisa mengalahkan tim tamu guys. Dari sisi penguasaan bola tuan rumah dominan 62% berbanding 38%. Total tembakan mereka juga jauh lebih banyak. 19 kali percobaan tembakan, 8 on target dan menghasilkan 2 gol, sementara Dortmund hanya melakukan 8 kali percobaan tembakan tapi 6 diantaranya tepat sasaran dan 4 berbuah gol. Efisiensi tembakan jelas beda jauh, 25% untuk tuan rumah versus 67% untuk Borussia Dortmund. Jalur serangan tuan rumah lebih merata, kiri 29, tengah 38, kanan 33, sedangkan Dortmund lebih fokus di area tengah sebanyak 39 dan kanan 33. Dengan kiri hanya 28, kedua tim memang main bersih, tidak ada kartu dari wasit. Umpan sempurna tuan rumah juga sedikit lebih baik, tapi dari sisi tackle Dortmund lebih agresif dengan total
melakukan 18 tackle, hanya 6 pelanggaran yang dilakukan. Dibanding tuan rumah melakukan 16 tackle dengan 9 pelanggaran. Dan dari penyelamatan, kiper Dortmund tampil luar biasa dengan 6 save berbanding hanya 2 dari tuan rumah. Tendangan sudut juga lebih banyak untuk tuan rumah, 8 berbanding 3, sementara tendangan bebas sama-sama 0. Kedua tim sebenarnya main bagus, apalagi sama-sama pakai formasi yang mirip. Bedanya mereka main melebar sementara kita main merapat. Dan untuk man of the match-nya jatuh ke gelandang bertahan kita dengan nilai 8,7 karena kontribusinya luar biasa dalam menutup ruang. Nah, di pertandingan ini lawan juga dapat dukungan besar dari teman-temannya dan bahkan dari Mourinho yang membuat mereka lebih dominan dalam penguasaan bola, guys. Sementara Dortmund hanya didukung oleh manajer pengganti yaitu saya plus dukungan Mourinho juga. Tapi meski mereka unggul penguasaan bola, mereka tetap kesulitan untuk bisa mencetak lebih banyak gol ke gawang tim kita, guys. Nah, mungkin ada yang penasaran kenapa formasi sama, kualitas mereka sedikit lebih baik, bahkan penyerang mereka overpower, tapi kenapa tetap susah buat cetak gol? Nah, disinilah menariknya pertandingan ini, guys. Dari luar kelihatan mereka dominan banget, penguasaan bola tinggi, tembakan banyak, tapi hasilnya nggak sebanding. Karena ada faktor-faktor yang bikin mereka mentok, dan itu yang akan saya bahas setelah ini. Nah, kalau dilihat sekilas, seharusnya mereka gampang cetak gol, ya kan? Tapi kenyataannya nggak semudah itu, guys. Ada beberapa faktor yang bikin mereka mentok. Pertama, efisiensi serangan kita jauh lebih tinggi. Lawan memang melakukan lebih banyak percobaan tembakan, tapi akurasinya rendah, sementara hampir setiap peluang kita jadi ancaman nyata buat mereka. Kedua, cara main mereka melebar bikin ruang di tengah jadi lebih terbuka. Nah, kita justru main rapat, jadi pertahanan lebih solid dan susah ditembus. Ketiga, kesalahan berulang di sisi kiri mereka terus kita manfaatkan. Itu jadi titik lemah yang nggak pernah mereka tutup. Keempat, kiper kita tampil luar biasa dengan beberapa penyelamatan yang sangat krusial. Dan terakhir, faktor stamina. Lawan main agresif banget sejak menit awal, tapi di babak kedua mereka mulai kelelahan karena cuaca panas. Kita lebih sabar dan itu bikin serangan balik kita jadi lebih efektif. Faktor berikutnya yang nggak kalah penting, efisiensi serangan kita jauh lebih tinggi. Lawan memang melakukan lebih banyak percobaan tembakan, tapi akurasinya sangat rendah. Ditambah lagi, kiper kita tampil luar biasa dengan beberapa penyelamatan yang sangat krusial. Dan hal ini yang bikin penyerang lawan kesulitan buat cetak gol ke gawang tim kita, guys. Nah, kalau kita balik lagi ke awal sebelum pertandingan berlangsung, tadi saya udah kasih lihat skill penyerang mereka. Kalau kalian lihat dengan sangat teliti, kualitas mereka memang sangat tinggi, tapi masalahnya atribut striker mereka bisa dibilang nanggung banget. Striker lawan ini bisa main di 3 posisi sekaligus, yaitu ST, AMC, dan MC. Nah, karena dia harus belajar banyak hal di luar kemampuan terbaiknya, otomatis peningkatan skill menyerangnya itu jadi terkorbankan. Hasilnya, penyelesaian air tidak terlalu tinggi, bahkan hampir sama dengan atribut penyerang yang lain. Jadi, tidak ada satupun atribut yang benar-benar jadi keunggulan si striker ini, guys, selain fleksibilitas main di 3 posisi. Tapi justru itu bikin dia bingung sendiri, sementara tim Bang Ian sudah saya bentuk skill dan atributnya sesuai dengan posisi, keahlian khusus, dan juga gaya mainnya. Itu yang bikin tim kita jadi jauh lebih efektif, karena setiap pemain tahu peran dan keunggulannya masing-masing. Oke guys, jadi itu dia jalannya pertandingan yang sangat menarik menggunakan formasi 4-1-3-1-1 ini. Ya, lawan memang punya kualitas tinggi, formasi sama, bahkan mereka punya penyerang yang overpower. Tapi sepak bola bukan cuma soal angka di atas kertas. Efisiensi, fokus atribut, dan strategi yang tepat jadi pembeda. Dortmund menunjukkan bahwa dengan kerjasama tim, disiplin, dan analisa yang matang, dominasi penguasaan bola bisa dipatahkan. Dan akhirnya, kemenangan 2-4 ini bukan sekedar hasil, tapi bukti bahwa sepak bola adalah permainan yang sangat detail. Detail kecil seperti kesalahan di sayap, stamina yang terkuras, sampai atribut yang nggak fokus bisa jadi penentu. Dan hari ini, semua detail itu berpihak pada Dortmund. Oke, dan itu dia faktor yang bikin Dortmund bisa menang. Karena sepak bola memang bukan sekedar kualitas, tapi bagaimana kita memanfaatkan detail kecil dengan strategi yang tepat. Sekarang giliran kalian nih, menurut kalian faktor apa lagi yang bikin lawan kesulitan buat mencetak gol? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pengen tahu nih analisa versi kalian. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan juga share ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang belajar taktik bareng kita. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Saya Nur, wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.